Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Andrian Syah, biasa dipanggil Andrian, merupakan psikolog dari Talenta Indonesia ya, sebuah biro konsultasi yang memang diperkenankan hari ini kita untuk memberikan sharing ilmu, beberapa hal pengetahuan mengenai generasi muda, terutama generasi Gen Z ya, anak-anak kita. Ada di rentang anak-anak yang di bawah kita, yang memang menjadi anak-anak kita, dan bagaimana kita harus menghadapi tantangan untuk melihat perkembangan Ananda ke depan ya. Kita akan melihat di presentasi sharing hari ini adalah mendidik Gen Z tangguh dan mandiri. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang udah tahu Gen Z itu apa sih? Gen Z adalah generasi Z ya, yang mana memang generasi ini, suara saya dengar jelas ya Bu ya? Ya, oke baik. Yang mana generasi ini merupakan generasi setelah X, Y ya, yang dimana Gen Z ini lahir tahun sekitar 1995 ya, sampai tahun 2012. Jadi kalau Ananda ada yang lahirnya tahun 2000, tahun 98, kemudian sekarang udah SMA, SMP, ini bagian dari generasi Gen Z ya sebenarnya. Nah, setiap generasi ini punya fase atau perbedaan sendiri ya. Bisa dibilang dulu kita mengenal ada generasi baby boomers ya, ada generasi X, ada generasi Y. Kalau saya pribadi saya generasi X, karena saya lahir tahun 78. Nah, kebetulan anak-anak kita, anak-anak saya juga ada yang Gen Z, generasi Z ini yang lahir tahun sekitar ya 2000 ya, something gitu ya. Nah, permasalahan setiap zaman itu tidak sama ya, Pak Bu. Zaman kita dengan zaman anak kita itu nggak sama. Kita secara fair akan melihat bahwa cara didik orang tua kita dengan cara kita mendidik anak kita itu nggak sama. Dan juga kompleksitas zaman juga nggak sama. Dulu kita belum ada handphone mungkin zaman kita. Walaupun ada handphone, berarti sifatnya Nokia doang dengan gift. Memang anak-anak kita itu anak-anak yang memiliki kecerdasan yang lebih update, yang lebih terkini, dan yang lebih mudah untuk memahami dunia digital. Karena dengan kemampuan digital native dan kemampuan multiple identity, dia bisa mengambil informasi dari manapun, dari dunia maya, dari medsos, dari TikTok, dari YouTube, Facebook, kemudian diintegrate, kemudian diselaraskan dengan cara dia berkomunikasi dengan teman, dapat informasi dari teman secara offline, dan dia menemukan cara baru. Kemudian ada judi online dan pinjaman online. Kemudian ada kenakalan remaja. Bullying bagi Gen Z adalah pada saat kondisi, contoh ya, mungkin secara fisik Ananda anak kita tuh secara fisik dia mungkin agak gemuk misalnya. Atau katakanlah misalnya ada seorang anak baru pindah dari daerah ke Jakarta, kemudian bahasanya mungkin kurang, masih logat daerah, kadang-kadang itu menjadi korban bully, menjadi korban perundungan. Berbaur dengan teman, terkadang ada beberapa yang bisa memilih atau memilah mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau kita tidak bisa memilah mana yang enggak bagus, akhirnya yang terjadi adalah kita terpengaruh atau terbawa oleh pergaulan. Teman mempengaruhi kualitas pertemanan kita, dengan siapa kita berteman. Nah, kadang-kadang kita berteman mungkin dengan orang yang baik, tapi ada juga mungkin temannya Ananda yang mungkin ya dia suka nongkrong, jadi akhirnya diajak untuk nongkrong juga. Tanpa disadari ya, pada saat kita menggunakan medsos itu selalu ada aplikasi-aplikasi atau ada pesan-pesan yang masuk mengarahkan pada sifatnya pinjol atau online ini, atau judi online ini. Nah, ini yang tanpa disadari di anak-anak yang usianya sekitar 17 tahun bahkan ke atas itu bisa terseret dengan pinjaman-pinjaman online itu. Ya, terkadang berbentuk gaming. Yang tanpa disadari Ananda setting game, di situ ada poin-poinnya, ternyata itu efek ngaruh ke online. Sekolah kan kadang-kadang ada yang menerima inklusi ya, anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu kalau misalnya tidak ada edukasi yang tepat, itu bisa terjadi bully terhadap anak tersebut yang berkebutuhan khusus.
Jadi di sini harus ada peran dari orang tua, guru, dan juga dari anak-anak bagi korban. Ya. Anak ini jadi cenderungnya sulit sosialisasi. Anak ini jadi cenderung nggak pede, percaya diri. Kenapa? Karena dia terus ditekan, dia nggak pede. Akhirnya itu kondisi gestur emosi dia itu nggak percaya diri itu akan muncul. Karena pada saat itu dengan memiliki temperamen yang tinggi, karena pada saat dia melakukan bullying itu biasanya pelaku itu punya ciri karakter fisik lebih dominan ya. Dia merasa lebih superior, kemudian dia bully anak-anak yang lebih inferior, yang lebih lemah. Nah, ini biasanya dia punya karakter bahwa secara fisik dia lebih unggul dan secara kemampuan anak itu pantas sama dia untuk dibully. Assessment ya, penilaian kepada anak sekolah, teman SMA. Saya lihat sebenarnya secara kemampuan kognitif, inteligensi dia bagus. IQ-nya bisa dibilang superior, berarti di atas rata, jauh di atas rata-rata, 130 sekian IQ. Kepercayaan dirinya nggak ada. Jadi kepintarannya tidak seimbang dengan kemampuan dia secara psikologis. Sekarang inteligensinya tinggi, tapi karena kemampuan psikologisnya tertekan, dia nggak bisa optimal seluruhnya. Ini sangat disayangkan ya kalau hal seperti ini terjadi. Secara fisik dan psikologis, percaya diri merosot, malu, trauma, takut mau sekolah, dengan korban mengasingkan diri dari sekolah, ketakutan sosial, dan paling parah timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi saya katakan, kadang-kadang anak mencari alasan untuk nggak masuk sekolah, coba kita cari kenapa sih, ada apa? Oh ternyata dia dibully sama temennya, dibilang begini, saya nggak mau lagi deh sekolah bu. Ada anak seperti itu. Nah inilah peran kita sebagai orang tua harus bisa masuk ke anak. Kenapa? Kita cari, kita gali. Kenapa Ananda nggak mau masuk sekolah? Atau Ananda sering bolos? Ada hal apa yang membuat dia nggak suka di sekolah tersebut? Masanya bertumbuh, itu pasti nggak punya pikiran yang jernih. Kita pun sebagai orang dewasa, kalau kita menghadapi masalah yang banyak bersamaan atau ketakutan, kita nggak akan bisa berpikir jernih seperti biasanya. Memiliki potensi untuk menjadi pelaku kriminal. Gitu. Nah, jadi pelaku kriminal ini bagian dari salah satu yang ditimbulkan karena dampaknya adalah sebagai pelaku, karena dia merasa dominan secara fisik, ya, secara akhirnya tidak lagi berfokus pada mengembangkan dirinya, skill kemampuannya, tapi dia lebih menggunakan ototnya. Sementara kalau kita berbicara otot, kita nggak mungkin bisa bersaing terus menerus. Tapi berujung fisik, kursi dimundurin, ternyata duduk jatuh, ternyata kena tulang saraf, akhirnya lumpuh. Akhirnya masa depan memandang ya jauh dari harapan. Terus kemudian ada juga yang akhirnya berujung pada hukum. Ini yang kita harus sama-sama menjaga anak kita, baik ini kita sebagai korban, saksi maupun sebagai pelaku. Jadi kalau di lamar kerja sekarang, kalau Bapak Ibu mau tahu ya, kita BI Checking punya pinjol, punya pinjaman online, punya kredit macet di mana, di bank mana, itu dicek. Nah, jadi kita waspadai, kita latih Ananda jangan sampai terjerumus pada hal-hal tersebut. Masa depan Ananda. Perusahaan-perusahaan yang kelas BUMN, swasta nasional itu pasti akan berkoordinasi bersama, ikut serta menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ananda boleh aja dengan segala pengalamannya, Bu, Pak, saya dibully ini dengan cara begini-begini, jadi mungkin tolong deh Bu, di sekolah dikasih CCTV supaya bisa kelihatan di sudut ini nih tempat saya dibully. Nah itu kan artinya ada sumbangsih ya dari Ananda ya untuk memberikan controlling. Terus sanksinya tolong deh diberikan sanksi kepada anak-anak, itu sumbangsih. Perbedaan apapun. Gitu. Kemudian ikut membantu teman yang menjadi korban, saling mendukung satu sama lain, merangkul teman yang menjadi korban bully. Nah, ini tujuannya apa? Membantu dan merangkul
Ini tujuannya agar antara satu sama anak lain sebagai korban itu mendapatkan sharing informasi. Berapa jam kita sekolah? Itu sekolah adalah rumah kita kedua. Rumah kita pertama dengan orang tua kita. Maka orang tua kita memiliki peran yang sangat besar, signifikan. Perannya adalah yang pertama komunikasi, kemudian sosialisasi, advokasi hak anak pada orang tua, kemudian menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah, kemudian memperkuat peran orang tua baik di rumah maupun di sekolah, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban. Saya ringkas ya Bu, dari disiplinnya, dan juga akan melatih keberanian untuk menghadapi orang lain, berkata tidak atau berani pada orang yang akan merundungnya. Jadi pelatihan bela diri atau olahraga apapun yang sifatnya sportivitas, kompetitif akan membantu untuk pencegahan perundungan ini. Bahkan yang legal pun kita repot. Sebenarnya usia 15-17 tahun, bahkan sebenarnya sampai 20 tahun itu adalah masa-masa yang konsumtif ya. Masa-masa yang anak itu banyak maunya ya. Mau ini, mau itu, melihat temen ada barang baru, mau gitu ya. Keluar Apple baru, mau. Apple 15-24 juta ya, dari mana gitu. Semua banyak maunya. Temen pakai motor, mau juga. Banyak maunya. Nah, semua kemauan ini kadang kita sebagai orang tua harus bisa memilahnya dengan baik. Mana yang ya, mana yang tidak. Kalau kita nggak bisa memilah, akhirnya anak menjadi konsumtif. Pada saat sudah konsumtif, artinya adalah anak ingin uang diberi dan diberi terus. Kita menang, itu kan sebenarnya kebanyakan sistem Bu yang bermain. Belum bukan kita menang, sistem membiarkan kita main menang supaya kita terus ketagihan. Efeknya adalah kecanduan terus merasa seolah-olah menang di dunia maya itu. Bahkan game online pun kita seolah-olah merasa menang di harus yang kita menang adalah di kompetitif dunia nyata ini. Di sekolah pergaulan bebas, kemudian juga narkoba. Ini sering sekali banyak terjadi ya di anak saat ini ya, baik itu SMP, SMA, bahkan juga selepas lulus SMA. Ya, ini dampaknya adalah kembali lagi ke masa depan dari anak-anak kita dan kembali lagi ke psikologi kita sebagai orang tua. Kondisi psikologis kita juga anaknya tuh nggak selesai sekolah, nggak selesai kuliah, gitu. Bahkan mungkin kerja gagal atau bahkan jadi kriminal. Nggak ada orang tua yang mau seperti itu. Makanya sebelum kita terlambat, lebih baik kita ikut mencegahnya, gitu. Ya, menganggap itu sebagai suatu hal yang solidaritas grup untuk sifatnya nongkrong gak jelas, tawuran, geng motor, itu kan suatu hal yang sebenarnya nggak positif. Dibilang bahaya ya, memang kita nggak sadar kadang-kadang dari teman dikit akhirnya merasa enak, candu, dan berdampak pada perkembangan otak. Pada saat merusak perkembangan anak remaja, kemudian akademisnya turun, kemudian hubungan sosialnya jadi terganggu. Kinerja akademis bisa jadi kuliahnya nggak selesai, sekolahnya nggak selesai. Kenapa? Karena udah kena duluan obat-obatan. Terus kemudian juga bisa jadi overdosis. Ujungnya dari overdosisnya adalah apa? Ya udah meninggal ya kan. Tentu ini juga harus ditindaklanjuti dengan baik. Dalam artian tuh kalau seandainya ada informasi dari orang tua A ke orang tua B mengenai anak si orang tua B, ini harus dicermati oleh orang tua, harus dicari kenapa anaknya begini. Kadang-kadang gini ya Bu, kadang-kadang tuh anak itu nggak dekat sama orang tuanya, ya, bahwa memang kita harus kuat sama generasi kita, gitu ya. Yang jelas keadaan ini selalu ada di setiap zaman, jadi memang kita harus terus-menerus reinforcement, gitu. Ya, ke depan akan semakin kompleks. 2020